Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jangan lupa, apa yang tertulis untuk kita akan ketukar. Dan dalam pepatah Cina dikatakan takdir menemukan jalannya sendiri. Jadi hari ini kita jalan tanpa takut. Ikuti terus perjalanan ini dan kita jalan lagi besok hari. Kaisar Agung Seni Beladiri Bab 2093. Perempuan, kupesan padamu agar jangan lagi bicara padaku dengan nada mengancam seperti itu, atau kau akan menyesal. Luo Xiu berbalik perlahan. Tatapannya menghujam dingin ke arah wanita berbaju zirah biru itu saat ia melanjutkan, dalam kondisi di mana kultivasimu ditekan hingga ranah santo, kau sudah tidak punya kualifikasi lagi untuk mengancamku. Apa katamu? Kilatan niat membunuh memancar dari mata indah wanita itu. Meskipun di dalam istana bintang manusia di alam rahasia Tianxing ini berbagai faksi warisan Daochang tidak bisa bertindak sewenang-wenang, ada aturan-aturan tersirat yang dipatuhi semua orang secara diam-diam. Sebagai contoh, biasanya tidak ada yang akan sembarangan memulai perkelahian di sini. Jika ingin menyelesaikan masalah pribadi, mereka bisa pergi ke panggung pertarungan di pusat istana bintang manusia. Jika bertarung secara ilegal dan mengganggu kultivasi atau meditasi orang lain, ada kemungkinan besar pelakunya akan dikeroyok oleh massa. Enyah. Luo Xiu sudah lama kehilangan kesabaran terhadap wanita ini. Saat ini, ia merasa tidak perlu lagi menahan diri dan langsung membentaknya dengan sangat kasar. Kau cari mati. Niat membunuh di tubuh wanita itu semakin meluap, ia bahkan sudah tidak sabar untuk langsung menyerang saat itu juga. Yalan, kapan kau datang ke istana bintang manusia? Tepat saat ketegangan antara Luo Xiu dan wanita itu memuncak, beberapa kultivator berjalan mendekat. Salah satu dari mereka menyapa sang wanita, tampaknya mereka saling mengenal. Donggong Feng, sejak kapan urusanku jadi urusanmu? Sahut wanita itu dengan sangat ketus, hanya melirik sekilas dengan tatapan dingin. Hal ini membuat ekspresi kultivator bernama Donggong Feng itu tampak sedikit canggung. Namun, ia tentu menyadari niat membunuh yang menyelimuti wanita itu, dan pandangannya pun segera beralih tertuju pada Luo Xiu. Bocah, apakah kau yang membuat Yalan tidak senang? Untuk menutupi rasa malunya, Donggong Feng mengalihkan amarahnya kepada Luo Xiu. Baginya, seekor semut yang fluktuasi auranya hanya berada di ranah Daoyu namun berani berkeliaran di istana bintang manusia benar-benar tidak tahu diri. Bukan urusanmu, minggir. Luo Xiu mengibaskan tangannya dengan tidak sabar, seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu. Luo Xiu bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Donggong Feng saat ini berada di tahap awal ranah santo. Dilihat dari sikap Donggong Feng saat berbicara dengan si wanita zirah biru, tingkat kultivasi aslinya kemungkinan besar adalah tahap awal ranah wuxiang. Namun, karena memasuki istana bintang manusia, kekuatannya ditekan turun satu ranah besar. Jika aslinya berada di tahap menengah ranah wuxiang, maka ia akan ditekan menjadi tahap menengah ranah santo, dan begitu seterusnya. Jika seseorang bertemu dengan petarung tingkat Grand Santo di sini, maka orang tersebut aslinya mungkin adalah seorang ahli di puncak ranah wuxiang. Donggong Feng seketika tertegun. Ia tidak menyangka semut di ranah Daoyu bisa begitu pongah. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian orang lain, cukup banyak orang mulai berkumpul dengan niat menonton pertunjukan. Luo Xiu tidak sengaja menyembunyikan ataupun menekan status kultivasinya, sehingga kultivasi ranah Daoyu tahap akhir miliknya terlihat jelas tanpa hambatan. Aku tidak salah dengar, kan? Seorang bocah kecil di ranah Daoyu menyuruh Donggong Feng menyingkir. Bocah ini sepertinya sudah bosan hidup. Dia pikir istana bintang manusia ini tempat apa? Meski Donggong Feng ditekan hingga tahap awal ranah santo, ia memiliki pemahaman tingkat awal ranah wuxiang. Kekuatan sejatinya jauh lebih hebat daripada petarung ranah santo tahap menengah yang normal. Sungguh mengejutkan, seorang kultivator ranah Daoyu. Aku sudah berkultivasi di istana bintang manusia selama lebih dari 50 juta tahun, dan baru kali ini aku melihat bocah ranah Daoyu berani datang ke sini. Bisik-bisik mulai memenuhi kerumunan. Banyak dari mereka adalah petarung perkasa yang telah menghabiskan waktu sangat lama di istana bintang manusia. Bagi mereka, konsep waktu sudah tidak lagi berarti demi mengejar hakikat Dao yang samar. Wajah Donggong Feng tampak sangat mendung. Ia melirik wanita berbaju zirah biru itu dan berkata, Yalan, tenang saja. Karena bocah ini berani membuatmu tidak senang, aku akan memastikan dia merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, saat Donggong Feng sedang berbicara, Luo Xiu sama sekali tidak memedulikannya. Ia justru melesat dalam seberkas cahaya, terbang menuju panggung pertarungan menjulang yang berada tepat di tengah istana bintang manusia. Di dalam istana ini, bertarung di luar panggung bisa mengganggu orang lain, yang berisiko membuat pihak ketiga ikut campur dalam pertempuran. Untuk menghindari kerumunan dan masalah yang tidak perlu, Luo Xiu langsung memilih duel di atas panggung resmi. Hanya dalam sekejap, ia mendarat di atas panggung. Tatapannya tertuju jauh ke arah wanita zirah biru dan Donggong Feng,
lalu ia berkata dengan nada datar, "Jika ingin mati, cepat naik ke sini." Boom! Donggong Feng benar-benar meledak amarahnya. Aura yang dahsyat berkobar dari tubuhnya, dan ia bergerak secepat kilat, hampir seperti teleportasi, hingga langsung muncul di atas panggung. Bersamaan dengan itu, seberkas tirai cahaya bangkit menyelimuti sekeliling panggung pertarungan. Ini adalah formasi pertahanan bawaan dari Istana Bintang Manusia. Tirai cahaya ini tidak akan lenyap hingga pertarungan di atas panggung berakhir, memastikan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu jalannya duel tersebut. Jelas sekali bahwa pengaturan di alam rahasia Tianxing ini, sampai batas tertentu, mengejar prinsip keadilan tertentu. Begitu menginjakkan kaki di panggung pertarungan, amarah di wajah Donggong Feng lenyap seketika, digantikan oleh keseriusan yang mencekam dan haus darah. Perubahan drastis antara sikap sebelum dan sesudahnya ini benar-benar di luar dugaan. Tak perlu diragukan lagi, bagi seseorang yang mampu berkultivasi hingga mencapai ranah wuxiang, Donggong Feng ini bukanlah orang bodoh. Ia sadar betul bahwa pemuda berbaju hitam di hadapannya ini tahu bahwa ada jurang perbedaan yang sangat besar dalam hal kultivasi dan tingkat pemahaman di antara mereka, namun si pemuda tetap berani melancarkan tantangan yang begitu arogan. Hal ini berarti sang pemuda pasti memiliki sesuatu yang diandalkan dan menguasai kartu as yang sangat kuat. Apakah kau merasa kecewa? Jika kau mengira hanya dengan sedikit provokasi bisa membuatku meremehkanmu, lalu menjadi lengah dan akhirnya kau kalahkan, maka kau salah besar. Senyum sinis muncul di wajah Donggong Feng. Mungkin karena dulu kau pernah mengalahkan Ranah Santo saat masih berada di Ranah Daoyu, hal itu membuatmu menjadi begitu angkuh dan percaya diri, tapi... Kata-kata Donggong Feng belum sempat selesai ketika Luo Xiu menyela dengan lambaian tangan yang tidak sabar, lalu berkata, "Kau terlalu banyak bicara. Sebenarnya aku tidak berpikir sejauh itu, karena dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menganggapmu sebagai ancaman." Ucapan Luo Xiu ini membuat raut wajah Donggong Feng menegang sesaat. Meski begitu, ia tetap menekan amarah di dalam hatinya dan berusaha keras menjaga ketenangan batin agar tidak melakukan penilaian yang salah saat sedang bertarung. Mentalitas yang penuh perhitungan seperti inilah yang telah menyelamatkan nyawanya di banyak kesempatan, sehingga ia bisa bertahan hidup hingga mencapai ranah wuxiang. Di atas panggung pertarungan, suasana mendadak hening. Sejenak, sebelum akhirnya Donggong Feng melancarkan serangan. Meskipun tingkat kultivasinya ditekan hingga tahap awal ranah santo, bagaimanapun juga ia adalah mantan ahli ranah wuxiang. Walaupun tubuh fisiknya belum ditempa hingga setara dengan pusaka wuxiang, namun ketangguhannya sudah sebanding dengan pusaka tingkat santo. Seketika, Donggong Feng menerjang maju mengandalkan kekuatan fisiknya yang perkasa. Di saat yang sama, sebilah golok perang muncul di tangannya. Kekuatan dari satu tebasan golok tersebut, yang membawa gelombang kekuatan santo yang masif, seolah-olah membangkitkan seekor binatang buas purba dari kekacauan yang kini menekan ke arah Luo Xiu. Menghadapi lawan seperti ini, meski Luo Xiu percaya diri, ia tidak akan meremehkan musuh. Ia mengangkat tangannya dan mencengkeram udara. Seketika, besi penekan dewa telah berada di genggamannya.